Cek cek. Sebentar. Belum masuk nih. Oke, cek cek. Halo semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengetahuan umum, seperti yang sudah di-share pembahasan soalnya kemarin. Malam hari ini kita akan melakukan pembahasan dari soal yang sudah diberikan. Oke, langsung saja kita mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 7. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Biaya produksi untuk menghasilkan 5 unit barang sebesar 1 juta rupiah. Adapun biaya produksi untuk menghasilkan 6 unit barang adalah 1,1 juta rupiah. Nilai 100.000 disebut dengan biaya. Nah, ini disebut sebagai dengan biaya. Jawaban yang tepat adalah biaya marginal. Dari mana perhitungannya? Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi, em, nilai 100.000 tersebut sebenarnya adalah sebuah, sebentar saya gedeinnya, adalah selisih dari total biaya produksi antara penghasilan 5 unit barang dengan 6 unit barang. Jadi ada 1,5 juta dan 1 juta. Nah, selisihnya adalah 1 juta. Nah, di dalam ilmu ekonomi, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit tersebut atau biaya tambahan itu atau unit tambahan itu disebut sebagai biaya marginal atau disebut sebagai marginal cost. Nah, kalau secara perhitungannya, sebenarnya cara perhitungannya adalah seperti ini. Nah, yang pertama ada perubahan biaya total yang 100.000 yang di atas. Nah, 100.000 ini selisihnya kemudian dibagi dengan perubahan jumlah barang. Nah, perubahan jumlah barangnya tadi yang 6 sama 5 tadi produksinya. Jadi 1 unit. Jadi 100.000 dibagi satu. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi nanti kalau misalkan ada perbedaan di apa ya di jumlahnya, nanti cara perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus ini. Itu untuk nomor yang pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah biaya marginal. Itu disebut sebagai biaya yang merupakan selisih antara barang yang diproduksi atau biaya-biaya tambahan untuk memproduksi barang tambahan dari permintaan. Oke, kita next kan ke soal nomor yang kedua. Nah, nomor yang kedua ini ceritanya ataupun pertanyaannya adalah mengenai standar budaya. Nah, ini jawabannya, ini pertanyaannya. Standar budaya dalam cuplikan sastra di atas. Nah, ini mengambil salah satu cuplikan cerpen karya Hamsat Rangkuti yang judulnya adalah Panggilan Rasul. Oke, kita coba coba untuk lihat dari sisi si bacaannya. Menitik air mata anak sunatan itu ketika jarum bius yang pertama menusuk kulit yang segera akan dipotong. Lambat-lambat obat bius yang didesakkan dokter spesialis dari dalam tabung injeksi mengembung di sana. Dan anak sunatan itu menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan sakit yang perih.
Sementara dagunya ditarik ke atas oleh pakciknya agar ia tidak melihat kecekatan tangan dokter spesialis itu menukar-nukar alat bedah yang sudah begitu sering dipraktikkan. Kemudian kecemasan makin jelas tergores di wajah anak sunatan itu. Ia mulai gelisah di sekeliling pembaringan. Dalam cemas yang mendalam, satu rumpun keluarga anak sunatan itu terus menancapkan mata mereka ke arah yang sama. Keseluruhannya tidak beda, sebuah lingkaran di mana dokter anak kecil itu sebagai sumbu. Mereka semua masih bermata redup, kelelahan semalam suntuk melayani tetamu yang membanjiri tiga teratak di depan rumah. Belum hilang dalam masa sesingkat itu. Nah, pertanyaannya adalah lebih kepada hal yang menjadi standar budaya dari cuplikan karya di atas adalah, nah, ini yang betul adalah yang B, adanya sunatan bagi anak laki-laki. Nah, ini standar budaya ya. Jadi kalau misalkan ngelihat dari cuplikan ini kan isinya adalah tentang seorang anak laki-laki yang sunat, kemudian tampak dari cuplikan itu sepertinya sedang ada semacam selamatan, kemudian em, dan terlihat dari bagian akhir ini, nah melayani para tetamu. Nah, ini sepertinya mereka mengadakan acara dalam rangka selamatan tersebut. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, adanya sunatan bagi anak laki-laki. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat, sunatan atau khitanan itu sebenarnya bukan cuma sekedar apa ya? Ya kalau dalam Islam kan itu salah satu hal yang menandai seseorang itu akan menjadi dewasa gitu. Tapi nggak sesimpel itu juga. Di beberapa daerah, khitanan itu kadang-kadang menjadi sebuah sebuah tradisi, menjadi sebuah budaya, standar budaya. Karena khitanan itu nanti akan ada selamatannya, akan ada upacara-upacara adatnya dan seterusnya gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B, adanya sunatan bagi anak laki-laki. Terus kalau yang lain kira-kira em, kenapa bisa salah kayak gitu? Kalau kita lihat dari yang A ini menitikkan air mata ketika merasa sakit. Nah, ini bukan standar budaya ini bukan sebuah standar budaya. Kalau yang C, tukar menukar alat bedah nih, ini juga bukan nih. Ini bukan bukan standar budaya, ini standar medis namanya. Kalau tukar menukar alat bedah. Nah, satu rumpun keluarga menyaksikan sunatan. Nah, ini sebenarnya bukan bukan em, sebenarnya tidak ada yang secara spesifik satu rumpun keluarga itu harus menyaksikan sunatan. Saya belum belum setahu saya tidak ada standar budaya seperti itu. Nah, kalau yang E membentuk lingkaran dengan satu sumbu itu juga, lah itu lebih kepada formasi ya, maksudnya bukan bukan sebuah standar budaya. Nah, yang tepat itu adalah yang B, karena dalam prosesi sunatan itu biasanya ada proses budayanya dan kadang-kadang juga proses sunatan ini dianggap sebagai proses kedewasaan. Nah, ada beberapa tempat yang menganut seperti itu. Jadi dia dianggap sebagai proses seorang menuju dewasa. Itu menjadi sebuah standar budaya. Nah, itu adalah salah satu cuplikan cerita pendek dari karya Hamzat Rangkuti di dalam sebuah kumcer atau kumpulan cerpen yang judulnya adalah Panggilan Rasul. Nah, ini kalau teman-teman ini sebenarnya di Gramedia harusnya ada sih, di Gramedia ada, setahu. Itu sebenarnya adalah sebuah kumpulan cerpen yang isinya itu kalau nggak salah ada sekitar 10 10 10 cerita pendek yang sebenarnya isinya cukup beragam. Ada yang materinya mengenai satirik, kemudian juga ada yang mengenai isu-isu sosial. Nah, termasuk yang masalah sunatan ini. Kalau dikucuplikan cerpen tadi, ya kalau dalam Islam kan sunatan itu adalah sebuah ritus. Ritus ini adalah proses sakral dalam Islam. Nah, diangkatnya Rangkuti menjadi panggung ketegangan kolektif, trauma keluarga, dan prasangka sosial yang mendalam. Nah, dalam suasana sosial hari ini, di mana masyarakat kian menggugat adanya kepercayaan lokal,
modernisasi medis dan rekonsiliasi trauma masa lalu, cerpen ini masih menjadi salah satu hal yang relevan. Nah, jadi kalau misalkan di dalam cerpen ini, praktek hitan yang terus berlangsung ini menawarkan sebuah cermin getir bagaimana tradisi duka dan stigma bisa membentuk takdir seseorang. Nah, jadi artinya ada semacam satu satu sindiran, satu kritikan yang coba disampaikan oleh Hamzah Rangkuti di dalam cerpen cerpen mengenai hal tersebut kayak gitu. Ini adalah proses-proses budaya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara sekilas, ini agak-agak susah untuk apa ya? Untuk melihat apakah ini adalah bagian dari standar budaya kalau kita nggak baca cerpennya secara keseluruhan. Jadi harus hati-hati melihatnya. Jadi kalau ketemu hal kayak gini, sebenarnya cara yang paling tepat ketika kita nggak paham ya, nggak paham secara pasti isi dari cerpen tersebut, ya mau nggak mau kita harus pakai metode eliminasi. Kita lihat apakah menitikan air mata ketika merasa sakit itu adalah standar budaya. Ya, itu bukan sebuah standar budaya. Tukar menukar alat bedah juga bukan. Satu rumpun keluarga menyaksikan sunatan juga bukan standar budaya. Membentuk lingkaran dengan satu sumbu juga bukan standar budaya. Nah, yang menjadi standar budaya adalah adanya sunatan bagi anak laki-laki. Itu adalah standar budaya, terutama um, kalau dalam Islam ya itu nanti jadi yang awalnya proses budaya menjadi sebuah sebuah syariat tersendiri. Itu itu untuk nomor yang kedua. Kita masuk ke soal nomor yang ketiga. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pihak yang membantu untuk menjadi pengemban fungsi kepolisian yang dibantu oleh beberapa pihak seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Salah satunya adalah, nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, kepolisian khusus. Nah, jadi kalau mengacu dari ya ini seperti yang teman-teman tahu ya, udah sering kita bahas, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang kepolisian, spesifiknya di pasal 3 ayat 1. Nah, pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh um, nomor 2. Sorry, sorry. Nomor 2 masih agak sulit. Bentar, nomor 2. Oh, ini. Oh, ya ini. Oke. Ini pertanyaannya, Kak, nomor 2 masih agak sulit. Ada contoh lain nggak um, yang seperti itu? Um, Kalau yang ini ya, aku belum belum nemuin juga sebenarnya contoh-contoh yang seperti ini dari soal-soal yang ada. Tapi kayaknya kita masih ada pertemuan TWK satu kali. Nanti kalau misalkan jadi nanti aku coba coba ini ya, coba cari cari soal soal lain yang sih kayak gini ya. Karena kan soalnya tipe-tipe soal-soal bacaan nih. Bacaan adanya artinya ada narasinya dan kita disuruh mencari standar budaya. Nah, karena aku belum nyiapin, jujur aku belum nyiapin contoh-contoh yang kayak gini. Nanti aku coba bahas di pertemuan selanjutnya itu kalau nggak salah tanggal 3. Nah, itu pertemuan TWK. Nanti aku kasih beberapa soal-soalnya ya sebelum kita bahas ke yang TWK. Jadi biar aku sama-sama enak juga ngasih contoh-contohnya ke teman-teman apa-apa aja soal-soal jenis kayak gini, dan em, teman-teman juga mungkin bisa bisa menyimaknya secara lebih jelas kayak gitu. Oke. Oke, oke, aku tampung ya. Aku tampung permintaan untuk soal-soal jenis yang nomor 2 kayak gini. Ini memang jujur memang agak-agak ini sih, agak sedikit sedikit memang agak sedikit tricky sih, karena kalau kita memang tidak mengetahui secara detail apa ya, secara detail cerpennya, kita nggak akan tahu kalau misalkan soal nomor 2 ini pada aspek apa yang menjadi menjadi standar budayanya kayak gitu.
Kalau kita nggak tahu ya, ya salah satu caranya ya paling cepat ya kita pakai metode eliminasi tadi gitu. Oke, oke itu. Nanti aku coba bahas di pertemuan selanjutnya ya, supaya kita lebih enak buat em, ngasih beberapa soal-soal yang lainnya. Oke, oke. Saya mana tadi? Oh ya, nomor 3. Nah, ini jawaban yang tepat adalah kepolisian khusus. Nah, pengembang fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus atau Polsus, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Nah, ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Em, jadi kalau soal-soal yang sifatnya itu sifatnya itu lebih kepada apa ya, lebih kepada undang-undang ya, kita mau nggak mau ya harus ini harus harus hafal ini ya. Nah, itu jawaban nomor 3. Sebenarnya kalau kita lihat juga, em, kalau kita lihat dari apa ya, kalau kita lihat dari fungsi kepolisian, ini sebenarnya kan sebenarnya juga kita bisa bisa nebak juga kalau yang kayak ginian. Fungsi kepolisian itu kan kalau kita tahu kan ya menjaga keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya dari beberapa opsi ini yang terlihat apa ya, menjaga fungsi keamanan jaksa ini bukan sebenarnya, dia bukan penjaga apa ya, bukan bukan sebagai bukan sebagai em, bukan sebagai sorry sorry terputus tadi. Oh iya, sorry sorry, kayak sinyalnya agak kurang bagus. Sekarang udah jelas belum ya? Kalau nge-lag lagi nanti aku coba ganti jaringan. Oke, tadi sampai mengenai fungsi kepolisian. Jadi kalau kita tahu fungsi kepolisian kalau dalam undang-undang ini, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu adalah fungsi-fungsi yang melibatkan fungsi keamanan, menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman kepada masyarakat, perlindungan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari fungsi itu, sebenarnya beberapa fungsi-fungsi yang lain ini tuh nggak mencerminkan hal tersebut kayak gitu. Jaksa, hakim, apalagi presiden itu bukan kelompok yang menjaga ketertiban keamanan. Justru kadang-kadang ya kalau presiden ya justru dia yang keamanannya dijaga kayak gitu. Nah, ini nggak kayak gitu. Nggak. Jadi apalagi DPR ini juga bukan kelompok yang menjaga keamanan, ketertiban, tapi mereka yang membuat kebijakan. Jadi sebenarnya dari hal itu juga teman-teman udah ini harusnya bisa sedikit em, menebak siapa yang seharusnya memiliki fungsi kepolisian. Ya balik lagi ya, kepolisian khusus. Sebenarnya tanpa menghafal menghafal itu pun harusnya bisa sedikit menebak kayak gitu. Tadi fungsi kepolisian seperti misalkan em, menjaga keamanan. Nah, menjaga ketertiban, mengayomi masyarakat, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini fungsi-fungsi kepolisian ya. Tentu ada beberapa tambahan-tambahan yang lainnya. Tapi intinya
Intinya beberapa hal tersebut yang menjadi fungsi kepolisian. Oke, kita next kan ke soal nomor 4. Soloensis merupakan manusia kera yang berbadan tegap yang berasal dari Solo. Fosil manusia purba ini ditemukan di daerah Ngandong di tepi sungai. Nah, ini yang tepat adalah yang C, Sungai Bengawan Solo. Itu adalah manusia purba Homo soloensis. Nah, jadi manusia purba ini ditemukan oleh ini beberapa orang Belanda sepertinya. Ada Koningswart, Terhar, dan Opernoch tahun 1931 hingga 1934. Itu masa-masa kolonialisme Belanda. Nah, daerah penemuannya itu di daerah Ngandong, daerah Blora, Jawa Tengah. Tepatnya di teras-teras Sungai Bengawan Solo. Nah, nama Soloensis ini diambil dari lokasi penemuannya. Di mana? Di lembah Sungai Bengawan Solo. Nah, ini contoh ini ya sih, ini contoh fosilnya kalau nggak salah. Aku nggak tahu ilustrasi ilustrasi gambar yang lain. Sebenarnya ada beberapa ilustrasi gambar yang lain yang dia masih em, manusia purba yang terlihat seperti apa ya, bahasa simpelnya ya memang betul seperti kera. Cuman aku nggak berani menampilkan gambar itu, takutnya gambarnya nggak valid kayak gitu. Ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi sebenarnya hal yang lumrah ketika ketika manusia purba. Oke, sorry ini udah aku ganti jaringannya. Nah, em, balik lagi ke yang tadi. Jadi manusia purba ini ataupun sisa kehidupan manusia itu memang betul seringkali ditemukan di daerah-daerah sungai. Ya memang di sisi yang lain juga ada yang ditemukannya di gua, kemudian juga kadang-kadang di hutan dan seterusnya. Tapi juga kawasan sungai ini ataupun tempat-tempat yang memiliki sumber air itu juga menjadi salah satu tempat yang cukup cukup favorit bagi orang-orang manusia-manusia purba ini. Jangankan manusia purba, manusia sekarang juga sebenarnya juga banyak yang tinggal di sepanjang sungai ataupun menggantungkan hidupnya dari sungai. Nah, sebenarnya mereka ini kenapa bisa hidup di sungai ataupun di sekitar sungai? Sebenarnya alasannya sederhana, karena mereka menggantungkan hidupnya dari sana. Jadi bukan hari ini aja, dari dulu ya orang-orang itu juga menggantungkan hidupnya dari sungai. Ya termasuk ya untuk mencari yang termasuk alasan pertama ya untuk sumber sumber air minum itu jelas sekali. Ya. Atau juga sebagai sebagai apa ya, sebagai sumber air bagi ladang-ladang mereka. Nah, itu adalah satu alasan kenapa membuat banyak manusia-manusia itu, manusia purba itu banyak tinggal di sepanjang sungai. Jadi nggak heran kalau misalkan si Homo soloensis ini ditemukannya di sungai sebenarnya ataupun di pinggiran sungai. Nah, nah makanya kalau teman-teman ingat
banyak sekali peradaban-peradaban itu yang dia apa ya, ditemukannya itu ya ataupun dibangunnya itu di daerah-daerah sungai, daerah sungai termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu juga beberapa kehidupan-kehidupan manusia itu ya mereka tinggalnya di daerah di daerah sungai kayak gitu. Kalau di daerah yang lain ada nggak? Ada. Kayak misalkan kalau di ya kalau di Mesir kan ada Sungai Nil ya, Sungai Nil. Kemudian juga kalau peradaban Mesopotamia itu em, kalau India itu ada sungai-sungai Indus. Kemudian juga kalau di Tiongkok itu nanti ada namanya Sungai Kuning. Nah, ya memang beberapa peradaban-peradaban itu ya tadi mereka yang pertama sumber air minumnya dari sungai itu, kemudian juga sumber penghidupannya kadang-kadang dari sungai, dan sumber untuk pertanian mereka juga kadang-kadang dari sungai itu. Nah, dan ya hal yang lain yang seringkali disorot adalah kesuburan wilayah-wilayah di sekitar sungai. Kalau wilayah-wilayah sekitar sungai itu pasti subur, subur dan em, mereka mudah untuk ditanami tanaman. Nah, makanya daerah-daerah pinggiran sungai itu ya memang memang seringkali menjadi menjadi perebutan ataupun menjadi pusat-pusat peradaban di dunia. Gitu. Ini adalah Homo soloensis. Kalau yang lain, kalau Sungai Opak, nah ini Sungai Opak ini di Yogyakarta ya. Ini setahu nggak ada, bukan tempat penemuan dari fosil manusia purba Homo solensis. Nah, itu berkaitan berkaitan dengan Sungai Opak. Cuman kalau nggak salah di Sungai Opak um, ini adalah salah satu sungai yang apa ya, salah satu sungai kuno sebenarnya yang dia itu terdapat sesar. Nah, kalau ada sesar ini biasanya uh, ada potensi terjadinya gempa. Nah, itu adalah sungai-sungai Sungai Opak yang ada di sana adalah sesar opak. Jadi itu adalah patahan yang bisa memicu terjadinya gempa. Makanya daerah Bantul itu adalah salah satu tempat yang potensi gempanya cukup cukup tinggi karena ada sesar opak itu. Apa kalau yang lain Sungai Serayu ini di daerah Jawa Tengah, Wonosobo, Purwokerto itu juga nggak ada setahu. Kalau Batanghari ini di Sumatera, em, ya ini tentu jauh ya. Sebenarnya kalau Kapuas ini di Kalimantan, jadi nggak mungkin lah temukan sungai fosil manusia Homo solensis. Oke, next masuk ke soal nomor yang kelima. Em, Nomor yang kelima, nilai yang terkandung dalam penggalan novel tersebut adalah, oh ini mirip seperti soal nomor dua ya. Kalau nomor dua tadi adalah standar budaya. Kalau nomor lima ini lebih kepada nilai yang terkandung di dalam penggalan novel tersebut. Oke. Ya, lagi-lagi tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalau ketemu soal-soal narasi panjang kayak gini, yang teman-teman lakukan pertama kali adalah membaca soalnya. Nih, jadi kalau misalkan udah membaca soalnya, teman-teman nggak akan mengulang lagi, nggak akan mengulang lagi bacaan selanjutnya. Karena kalau kita baca narasinya dulu atau teks bacaannya dulu, kalau kita baca apa ya, baca soalnya nanti kita akan em, nomor 5, bacalah penggalan novel berikut dengan saksama. Kami belajar mandiri di sekolah, mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar, menyikat kakus, menyapu kelas, membersihkan
seluruh gedung termasuk bergantian memasak di dapur dan bekerja sungguhan. Ada murid yang menjadi buruh tani dan bekerja menjadi buruh tani di perkampungan terdekat, menjadi nelayan, kuli bangunan, berjualan kerajinan. Sekolah itu gratis dan kami bekerja sukarela untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah sebuah kutipan, kutipan dari novel Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Nah, cuman saya belum belum pernah membacanya. Nah, kalau dari aspek ini, nilai yang terkandung dalam penggalan novel tersebut adalah, nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, nilai-nilai pendidikan. Nah, em, jadi kalau kita lihat dalam penggalan 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 novel tersebut itu mengandung nilai pendidikan karena mendeskripsikan mengenai sebuah proses pembelajaran di suatu lembaga formal. Ya. Nah, jadi kalau di fokus utama teks itu, ini adalah tentang bagaimana murid-murid itu belajar mandiri. Ya, kayak apa? Yang melatih tanggung jawab mereka dalam tugas sehari-hari, seperti mencuci, memasak, sampai membersihkan gedung. Serta etos kerja menjadi buruh, nelayan, dan kuli sebagai bagian dari kurikulum hidup di sekolah tersebut. Jadi, segala aktivitas yang bertujuan mengubah tingkah laku dan mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan merupakan wujud dari nilai pendidikan. Yaitu jawabannya adalah mengenai nilai pendidikan. Untuk mengubah tingkah laku dan mendewasakan manusia, itu adalah wujud dari nilai pendidikan. Kemudian kenapa bukan yang lain? Kalau yang lain, nilai moral, ya meskipun dalam dalam apa ya, dalam sebuah teks itu ada unsur kemandirian, tapi teks ini lebih kepada menekankan aspek sistem pembelajaran di sebuah institusi pendidikan. Ya kalau kita ngomonginnya institusi pendidikan di sebuah sekolah, ya mau nggak mau ya kita harus ngomong bahwa itu adalah nilai-nilai mengenai um, pendidikan kayak gitu. Terus kalau opsi yang B, kenapa bisa salah? Nah, opsi yang B ini lebih kepada nilai-nilai budaya. Jadi tidak ada penyebaran adat istiadat maupun tradisi turun-menurun ataupun kebiasaan dalam teks tersebut. Nah, ini kan nggak ada nih aspek budayanya. Apa yang menjadi aspek budayanya? Atau adat istiadat mana yang diangkat? Ini nggak ada nih di dalam em, di dalam teks ini itu nggak ada. Nah, adanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan, melatih orang mandiri. Nah, ini kami belajar mandiri di sekolah itu. Nah, ini udah secara langsung ngomongin bahwa yang diangkat adalah aspek pendidikan. Nah, ditekankan lagi di sini sekolah itu gratis dan kami bekerja sukarela untuk memenuhi kebutuhan. Jadi intinya pada teks ini ya menekankannya pada aspek nilai-nilai kependidikan. Apa aja mengenai kemandirian, mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar, dan seterusnya. Terus kalau yang lain nilai sosial, ya memang kalau di teks itu memang ada aspek-aspek sosialnya, tapi dia tidak secara apa ya, tidak secara langsung menekankan aspek interaksi antar warga dan masyarakat, tapi lebih kepada aspek keterlibatan siswa dalam hal kemandirian mereka. Itu jelas sekali aspek pendidikan. Ya kata kuncinya di sini sih sebenarnya ya. Kami belajar mandiri di sekolah itu lebih kepada aspek-aspek pendidikan. Kalau yang E, nilai agama, ya ini nggak ada, ini jelas jauh teks tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang E, nilai pendidikan. Karena kalau di dalam teks ini kita dikasih tahu kalau mereka, para siswa ini diajari mandiri di sekolah. Contohnya apa aja? Mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar, menyikat kakus, menyapu kelas, sampai membersihkan gedung. Nah, termasuk memesan dan seterusnya.
Itu adalah aspek-aspek kependidikan. Nah, itu contohnya ya. Oke. Oke, itu nomor yang kelima. Kita masuk ke soal nomor yang keenam. Jenis kumbang terbesar adalah kumbang. Nah, ini jawaban yang tepat adalah kumbang Goliat. Nah, ini kumbang Goliat ini adalah atau Goliathus merupakan salah satu serangga terbesar. Nah, kumbang ini berasal dari hutan tropis Afrika yang dapat tumbuh hingga panjangnya lebih dari 10 cm dan beratnya mencapai 100 gram saat fase larva. Nah, ya memang ada kumbang titan namanya yang lebih panjang daripada em, kumbang Goliat ini karena tanduk dan antena mereka, tapi kumbang Goliat ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dan terberat di antara jenis kumbang yang lainnya. Nah, ini gambar kumbangnya. Ini cuma salah satunya aja sih. Setahu ada beberapa yang lain juga. Bisa satu em, bisa sebesar tangan manusia. Ini kumbang yang cukup besar sekali kayak gitu. Kalau yang lain, ya jelas jawabannya salah ya. Kalau yang lain kayak kunang-kunang, ini kunang-kunang ini kecil sekali nih. Ini bukan 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 jenis jenis bukan jenis serangga terbesar. Kunang-kunang mah kecil. Kalau koksi itu juga bukan. Itu ukurannya bisa 1 mm hingga 10 mm. Nah, kalau kumbang tanah, ini kayaknya kumbang tanah deh, bukan tanah ya. Kayaknya kumbang tanah deh. Nah, ya ini besar juga, cuman bukan yang terbesar. Kalau yang Tenebrionida ini juga termasuk kumbang besar juga, tapi tidak tidak sebesar kumbang Goliat ini. Nah, itu adalah kumbang Goliat karena ukurannya besar. Kalau nggak salah, Goliat ini asal satu apa ya? Salah satu cerita-cerita yang kalau orang Islam sih menyebutnya dia ini adalah musuh dari Nabi Daud, Goliat. Ya memang secara penggambaran ceritanya Goliat ini ya memang tubuhnya besar, kuat dan menakutkan. Ya dia dianggap sebagai bangsa raksasa. Hmm. Jadi mungkin itulah yang membuat kenapa kenapa em, kenapa kumbang ini besar karena ya dinamai dengan em, karena diasosiasikan dengan Goliat tersebut. Nah, ya kalau dalam ceritanya sih sebenarnya ya kalau di dalam Islam orang-orang Islam ya menyebutnya dia ini musuhnya musuhnya Bani Israel, musuhnya Bani Israel. Ya kok Daud itu kan dari Bani Israel kan. Ya spesiesnya musuhnya Daud sebenarnya. Ya dia itu kan kemudian matinya itu karena em, karena kalau nggak salah dilempar ke tapel sama Nabi Daud kayak gitu. Ya mungkin orang memberikan nama kumbang Goliat ini karena kumbangnya besar. Ya dan Goliat ini kalau di dalam cerita-cerita di dalam Islam dan agama-agama yang lain itu adalah sosok yang tinggi besar dan kuat. Nah, makanya disebut sebagai kumbang Goliat. Itu untuk nomor yang keenam. Nomor yang ketujuh ini indera manusia yang paling peka terhadap cahaya adalah, nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, mata, jelas sekali. Itu adalah indera manusia yang paling paling peka terhadap cahaya. Kalau yang lain em, kulitnya kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak sensitif terhadap cahaya. Kemudian kalau lidah em, itu juga enggak sensitif ya. Jelas enggak sensitif. Kalau yang telinga juga enggak. Nah, kalau yang ini opsinya semua salah. Yang tepat adalah yang C sebenarnya. Itu adalah mata adalah bagian dari tubuh kita
itu atau indera yang peka terhadap cahaya. Makanya em, makanya ketika kita apa ya, ketika kita terpapar cahaya terlalu lama, itu biasanya mata kita nggak nyaman. Kadang-kadang bisa nyeri, kadang-kadang bisa bisa sakit, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi iritasi hingga infeksi cedera mata. Nah, itu akibat akibat mata kita yang terlalu kadang-kadang sensitif terhadap 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 cahaya. Em, ya itu makanya makanya ada yang namanya obat tetes mata ya, salah satunya adalah untuk mengatasi iritasi mata. Ya, iritasi mata ini penyebabnya ada banyak. Salah satunya adalah karena mata kita kering karena terpapar cahaya terlalu lama dan seterusnya. Itu itu jawaban untuk nomor yang 7. Ini harusnya teman-teman nggak terlalu kesulitan ya. Nomor yang kedelapan, jaringan tubuh yang terus membelah biasanya terdapat pada ujung akar dan batang adalah, nah, ini jawaban tepat adalah jaringan namanya meristem. Nah, ya meristem inilah jaringan muda yang pada tumbuhan dan sel-sel selalu aktif membelah diri. Ya, kalau berdasarkan letaknya, jaringan ini terdiri beberapa jenis. Salah satunya adalah meristem apikal yang terletak di ujung akar dan ujung batang. Nah, ujung batang. Aktivitas pembelahan pada titik tumbuhan ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan primer, yaitu pertambahan tinggi batang dan panjang akar. Ini contohnya ya. Ini aku kasih gambarin. Nah, di ujung akar ada, di batang juga ada nih, meristem lateral nih, sini. Kalau yang lain, nah ini jelas yang lain jelas salah nih. Yang lain ini parenkim ini adalah jaringan dasar yang sel-selnya terdiferensiasi dan berfungsi menyimpan cadangan makanan, tempat fotosintesis. Kalau kambium, nah ini ya dia memang jaringan meristem meristem lateral, tapi letaknya di antara xilem dan floem pada batang. Ya, tujuannya adalah untuk pertumbuhan sekunder, bukan pertumbuhan memanjang di ujung. Kalau klorofil, ini lebih merupakan jaringan yang tujuannya adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, kalau yang lain, parenkim ini merupakan jaringan penyokong pada organ tumbuhan yang masih muda. Jadi yang paling tepat dari opsi jawaban yang ini adalah yang meristem, yang A. Iya, betul, yang A, meristem. Oke. Next, masuk ke soal nomor yang 9. Jumlah kromosom pada spermatozoa adalah jawaban yang tepat adalah 23 buah. Kenapa jawaban 23 buah? Nah, spermatozoa atau sel sperma itu adalah sel kelamin jantan ya pada laki-laki yang bersifat haploid. Artinya sel ini hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel tubuh manusia. Nah, makanya jumlahnya cuma sekitar 20 23. Nah, kenapa? Karena kalau manusia kan jumlah kromosomnya kan ada sekitar 46. Nah, ya dia cuma setengah aja, 23 buah. Ya 23-nya kemana? 23-nya ada di sel telur. Nah, hasilnya makanya menjadi 46. Ya kalau yang lain ya jawabannya salah. Kalau yang A 46 buah yaitu jumlah total keseluruhan. Em, 46 pasang ya itu berarti dikali 2 ada 92. Kalau 20 buah juga salah. 22 pasang juga salah. Jadi yang paling tepat adalah 23 buah. Nah, 23-nya di sel telur, 23-nya di spermanya gitu. Oke, next nomor 10. Tujuan utama dari penjelajahan di alam bebas adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah mengenal alam sekitar. Nih, jawaban yang paling tepat ya. Jadi kalau yang lain sih, ya kayaknya kurang tepat aja sih. Ya, tujuan utama dari penjelajahan di alam bebas inilah untuk meningkatkan kecintaan dan wawasan seorang terhadap lingkungan luar ruangan.
Nah, kegiatan ini dirancang agar peserta dapat berinteraksi langsung dengan unsur alam seperti tanah, air, dan tumbuhan, sehingga mereka memahami dan menghargai ekosistem di sekitarnya. Kalau yang lain ini mungkin lebih tepatnya kurang kurang tepat aja sih jawabannya ya. Kalau kayak yang A, mengisi waktu luang, em, ya itu mungkin bukan tujuan utamanya sih, tapi ya orang itu melakukan penjelajahan di alam bebas itu ya kalau ada ya ketika ketika waktunya memang luang, tapi bukan bukan jadi tujuannya. Nah, kalau yang C bersenang-senang, ya mungkin dengan menjelajah alam bebas orang bisa bersenang-senang, tapi saya rasa itu bukan bukan tujuan utamanya. Em, Tujuan utama justru lebih kepada melakukan eksplorasi terhadap alam bebas. Kemudian mengenal penduduk sekitar. Nah, ini kalau ini bukan bukan tujuan dari tujuan dari eksplorasi alam. Kalau mengenal penduduk sekitar ya lebih kepada observasi masyarakat atau menjelajah masyarakat yang tinggal di kampung-kampung seperti itu. Kalau yang mencari binatang langka, nah ini nggak secara spesifik ya. Mungkin em, ketika proses pencarian itu mungkin bisa jadi kita menemukan binatang-binatang langka, tapi em, tidak selalu proses penjelajahan alam bebas itu bukan hewan-hewan langka. Nah, jadi yang paling tepat adalah lebih kepada aspek mengenal alam sekitar. Nah, oke. Kita masuk ke soal nomor yang ke-11. Yang ke-11 soalnya adalah tentang protein. Protein nabati diperoleh dari, nah, ini jawaban yang tepat adalah yang D, dari kedelai. Ini bukan keledai tapi kedelai ya. Ya, jadi balik lagi, jadi protein nabati itu adalah jenis protein yang biasanya didapatkan dari tumbuhan-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Nah, dari beberapa opsi tadi sebenarnya kita tahu sendiri bahwa yang termasuk ke dalam tumbuhan kan cuma satu tuh, maka kedelai. Kalau yang lain kan enggak tuh. Kalau susu ya dari hewan. Kalau apa ya? Kalau daging ya dari hewan juga. Kalau ya telur juga dari hewan. Kalau udang juga hewan juga kayak gitu. Jadi yang protein itu ya kedelai, kedelai tadi. Ini ada beberapa opsi yang aku cari dari sumber em, protein nabati. Kayak misalkan, tapi memang kebanyakan protein nabati em, itu biasanya dari biji-bijian. Kayak pertama misalkan ada kacang merah. Nah, itu salah satu apa ya makanan yang dia itu mengandung protein tinggi. Kacang kedelai, kacang hijau, kacang tolo, kemudian ada kembang tahu, kulit tahu, oncom, kacang kenari, kacang mede, ada sari kedelai atau susu kedelai. Kayak susu kedelai itu juga dari kedelai juga ya, aku nggak tahu, nggak ada harusnya nggak ada campurannya sih. Itu adalah sumber-sumber yang mengandung protein nabati. Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya ada tempe, ada tahu, itu adalah sumber-sumber protein nabati. Cuman kadang-kadang kalau udah jadi gorengan, udah jadi tempe goreng ataupun tahu goreng, nah itu bisa jadi kandungan proteinnya udah berkurang karena udah mulai proses penggorengan. Nah, makanya beberapa makanan-makanan tadi itu kadang-kadang ada yang direbus ataupun dikukus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya proteinnya tidak
tidak berkurang ataupun tidak hilang. Kalaupun berkurang, dia berkurangnya nggak terlalu jauh kayak gitu. Nah, kebanyakan makan makanan itu kadang-kadang ya direbus doang, direbus, tekin. Sorry, makanan makanan yang mengandung protein nabati. Jadi ingat ya, kalau protein nabati itu adalah protein yang didapat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kebetulan tumbuhan-tumbuhan ini kebanyakan adalah biji-bijian, kayak kedelai, kayak ada kacang merah, kacang hijau, dan seterusnya. Terus kalau yang lain, itu ada juga protein hewani. Nah, dari beberapa episode ini, kebanyakan protein hewani nih. Apa aja isinya? Ada daging sapi, ada salmon, ada ikan kembung, ada hati ayam, ikan nila, udang, ada telur, lele, sampai dada ayam. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung protein tinggi. Ya spesifiknya protein hewani gitu. Jadi ada makanan-makanan yang mengandung protein nabati, ada yang mengandung protein hewani. Kalau protein hewani ya dari hewan-hewan, kayak daging sapi tadi, salmon, ikan kembung, dan seterusnya. Nah, kemudian ya memang protein ini penting ya, penting buat tubuh, terutama fase-fase ya buat ibu hamil, kemudian juga buat buat em, orang-orang yang sedang masa-masa pertumbuhan, termasuk anak-anak kayak gitu. Nah, ya fungsinya banyak sebenarnya. Salah satunya adalah membangun dan memperbaiki jaringan. Nah, terutama buat otot tuh. Makanya orang-orang yang binaragawan itu kan sering tuh mereka konsumsi konsumsi banyak protein, konsumsi banyak protein karena untuk membentuk jaringan otot sebenarnya sesimpel itu. Bahkan kalau teman-teman tahu ya mungkin ada teman-teman yang aktif nge-gym, ada binaragawan-binaragawan yang sampai konsumsi whey protein. Nah, whey protein itu biasanya susu yang udah ditambahin protein tambahan. Nah, aku kurang tahu tuh isi proteinnya apakah protein nabati atau hewani, tapi dia protein tambahan memang. Kenapa bisa dikasih protein tambahan kayak gitu? Ya, karena bisa jadi makanan-makanan yang mereka konsumsi itu proteinnya tidak memenuhi standar harian. Karena tiap orang itu biasanya punya standar protein yang berbeda. Itu biasanya dipengaruhi oleh setahu sih oleh berat badan. Jadi tiap-tiap anak, tiap orang itu biasanya beda-beda. Beda-beda. Kalau tujuannya ini ya, kalau tujuannya buat buat memperbesar otot dan seterusnya, itu kayaknya ada hitungannya tersendiri. Makanya tiap binaragawan ataupun tiap orang yang pengen memperbesar ototnya, biasanya hitungan proteinnya beda-beda. Nah, nah namanya susu atau whey protein itu adalah protein tambahan yang dikonsumsi ketika makanan sehari-harinya itu tidak berhasil memenuhi protein tambahannya. Nah, karena nggak semua makanan itu proteinnya kan tinggi ya. Ada orang yang bisa sampai kebutuhan proteinnya cukup tinggi karena berat badannya juga tinggi, kayak total berat. Nah, sedangkan kalau dia mau konsumsi daging sapi secara terus-menerus bisa jadi uangnya nggak mencukupi ataupun takut kekenyangan dan seterusnya gitu. Jadi malah nggak seimbang. Nah, makanya kadang-kadang dia mengkonsumsi protein tambahan itu. Kalau yang lain, tujuan dari protein ini adalah sebagai sistem kekebalan tubuh, ya termasuk melawan infeksi, bakteri, sampai virus. Kemudian ada juga sebagai menjaga kesehatan otot dan tulang, ya kayak tadi ya, seperti aku bilang. Termasuk untuk lansia nih. Kemudian manajemen berat badan. Nah, tadi biasanya makanan-makanan yang mengandung protein tinggi itu dia memberikan efek kenyang dalam jangka panjang. Banyakkan protein. Ini beda nih kalau karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat justru sebaliknya. Dia malah justru memberikan efek mudah sekali lapar. Yang terakhir ada namanya sumber energi alternatif. Nah, jadi sumber energi itu tidak selalu karbohidrat, tetapi juga bisa jadi dari protein. Nah,
Ini ya, ini contohnya aja sih. Cuman saya ingatku ini ada standarnya nih. Ukurannya 50 gram. Jadi kayak misalkan 50 gram daging sapi itu 14 gram 14 gram protein. Jadi nggak apa ya, nggak sesuai sama beratnya. Jadi bukan berarti kalau berat berat daging sapinya 50 gram, em, proteinnya juga 50 gram, nggak kayak gitu. Karena aku sempat apa ya, sempat em, baca beberapa kasus mengenai makan bergizi gratis. Kan ada tuh beberapa SPPG yang dia mencantumkan kandungan protein dan gizinya. Nah, salah satunya em, adalah mengenai mengenai berat dari makanan yang mengandung protein itu. Jadi karena berat makanannya berapa gram, itu ditulis juga berapa gram proteinnya, nggak kayak gitu. Dan nggak sesimpel itu juga, dia ada standarnya tersendiri. Ini kalau udah nggak berkurang ya, karena kalau misalkan mulai prosesnya digoreng, diapalah sebagainya, itu nanti proteinnya bisa bisa berkurang lagi. Nah, itu makanya saya bilang tadi, makanya orang kadang-kadang yang memang pengen pengen diet dan sebagainya, em, pengen mengkonsumsi protein lebih, biasanya makanan-makanannya nggak diolah secara berlebihan, paling cuma direbus, dikukus dan seterusnya, nggak digoreng atau apa gitu. Oke, ya tadi ini ada beberapa efek samping ketika seseorang kekurangan protein. Jadi kalau dia kurang protein bisa jadi massa ototnya berkurang bahkan hilang. Jadi orang yang apa ya, orang yang berotot atau binaragawan tuh massa ototnya bisa hilang bahkan menyusut bahkan hilang karena dia kurang protein. Jadi dia harus konsumsi secara terus-menerus. Kemudian rambut mudah rapuh dan rontok. Nah, kulit kering sampai penurunan daya tahan tubuh. Nah, kalau pada anak-anak ini bisa memicu namanya stunting, pertumbuhan terlambat. Nah, ya kalau dalam kasus yang lebih parah nanti orang bisa mengalami gangguan kognitif, bahkan kerentanan infeksi. Itu adalah orang-orang yang eh, mengalami kekurangan protein. Ya makanya salah satunya di Indonesia em, itu kan mohon maaf ya, memang memang ada beberapa daerah yang yang dia kekurangan ini, kekurangan kekurangan protein dan seterusnya. Nah, yaitu kalau dalam versinya pemerintah kan mereka mencanangkan program namanya makanan bergizi gratis. Kemudian apakah program itu saya secara secara kalau kita lihat dari ya kacamata apakah program itu baik atau enggak, ya kita tentu akan melihat itu program itu baik ya gitu. Tapi ya baik lagi kepada tata pelaksananya seperti apa. Ya kalau tujuannya buat memperbaiki gizi termasuk menjaga asupan protein mereka, ya harus diperhatikan standar-standar tertentunya kayak gitu. Standarnya harus perhatikan termasuk masalah masalah protein pada makanan tersebut kayak gitu. Karena kalau misalkan proteinnya nggak diperhatikan, ya efeknya nanti ya tadi em, ya mereka justru malah 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 mengalami stunting dan seterusnya. Dan itu efeknya sangat sangat besar sekali. Nah, kemudian yang lain, em, ketika mengalami kalau misalkan kekurangan protein itu berbahaya. Nah, kalau misalkan kelebihan protein itu juga juga bisa jadi berbahaya juga. Makanya sebenarnya orang yang em, mengkonsumsi protein tambahan melalui whey protein dan seterusnya itu ya mereka punya ini, mereka punya 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 hitungannya tersendiri. Karena kalau berlebihan itu bisa jadi mengalami kerusakan di ginjal dan hati. Nah, alasannya apa? Karena hati dan ginjal itu membuang kelebihan nitrogen dan urea sisa pecahan protein yang nantinya menyebabkan gangguan ginjal. Ya, jadi kekurangan bahaya, kelebihan juga bahaya. Kemudian yang lain, peningkatan berat badan. Nah,
Jadi protein yang dibutuhkan tubuh itu akan tersimpan sebagai lemak kalau tidak digunakan untuk bergerak. Ini bisa jadi memicu terjadinya obesitas. Justru bukan otot yang dihasilkan. Kemudian adanya bau mulut. Nah, ada potensi orang-orang yang apa ya, orang-orang yang kekurangan karbohidrat, kekurangan atau kelebihan-kelebihan protein ini justru memproduksi keton yang menyebabkan bau mulut karena tubuh kekurangan karbohidrat sebagai energi. Jadi kelebihan juga juga nggak bagus juga. Sampai yang terakhir adalah gangguan pencernaan. Ini biasanya sembelit karena diet protein yang biasanya rendah serat. Nah, jadi harus dibarengi juga dengan konsumsi yang lainnya. Oke. Nah, ini ya beberapa opsi tadi ya. Jadi ya kalau susu ini bukan bukan sumber protein hewani. Sorry, bukan sumber protein nabati. Dia sumber protein hewani. Kalau yang lain daging ya juga dari hewani juga. Kalau telur itu juga hewani juga karena dia dihasilkan dari unggas. Nggak ada em, telur itu yang dihasilkan dari em, dari tanaman ya, semuanya dari unggas, dari tanah, dari hewan kayak gitu. Kemudian kalau udang ya, udang ini juga sumber protein hewani karena dia berasal dari kelompok hewan laut atau perairan atau seafood kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu berasal dari sumber sumber-sumber apa ya, sumber ya, ada beberapa yang sumber-sumbernya juga dari hewani dan ada juga yang berasal dari protein nabati. Selanjutnya nomor 12, gizi sangat berpengaruh terhadap, nah ini jawaban yang tepat adalah yang E. Gizi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sel. Itu adalah gizi. Nah, itu em, itu secara ini ya, secara 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 ini ya, pengaruh yang diberikan oleh oleh em, oleh gizi. Jadi nggak apa ya, nggak asal. Itu sangat 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 penting sekali. Jadi kalau misalkan di dalam pergizian, protein itu ataupun gizi itu membantu seseorang dalam pembentukan sel protein. Nah, em, jadi memang efeknya sangat luar biasa sekali. Nah, bahayanya kan terjadinya pembelahan sel. Nah, ya kalau misalkan ini terjadi pada anak, nanti ya anaknya bisa jadi stunting dan seterusnya. Itu untuk nomor 12. Kalau yang lain suhu tubuh, produktivitas kerja, kelangsungan hidup mempengaruhi jaringan. Secara singkatnya adalah yang E, pertumbuhan dan perkembangan sel. Oke, next nomor 13. Tanggal 29 Februari terjadi 4 tahun sekali. Tahun yang terdapat tanggal tersebut disebut dengan, nah ini jawaban yang tepat adalah tahun kabisat. Tahun kabisat ini adalah tahun yang adalah tahun ketika ketika em, bertambahnya satu hari di dalam tahun tersebut. Jadi kalau dalam tahun kabisat ini kalau kita biasanya itu biasanya cuma 365 hari, kalau di tahun kabisat itu harinya nambah satu jadi 366. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada bulan Februarinya yang awalnya cuma 28 hari itu nambah satu hari jadi 29 hari. Nah, ini sebenarnya fenomena kayak gini ini terjadi karena
penyelarasan kalender dengan orbit bumi yang mengelilingi bumi selama 365,2442 hari. Jadi tahun-tahun kabisat seperti ini biasanya adalah tahun yang tersebut habis bagi empat. Nah, jadi kayak misalkan kalau di tahun-tahun ini kalau yang disebut sebagai tahun kabisat itu ada tahun 2000, 2024, 2028 itu adalah tahun-tahun kabisat. Ya kalau yang paling terdekat sekarang nanti tahun 2028 itu em, itu di bulan Februarinya itu nanti jadi 29 hari. Kalau tahun ini kalau nggak salah Februari cuma sampai tanggal 28 ya, itu bukan bukan tahun kabisat. Oke. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ke-14. Sebuah papan catur memiliki kotak-kotak tempat bidak sebanyak. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D ya, 64 kotak. Ini saya bisa dilihat dari papan catur yang ada. Nomor 15, arah jam 9 menunjuk kepada arah. Nah, ini kalau dari nomor 9 ini yang paling tepat adalah yang D, menunjuk kepada arah barat. Nah, gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kalau yang di atas itu pasti adalah wilayah utara. Atau kalau dalam simbol-simbol kompas itu pakai huruf N biasanya. N atau north utara. Nah, kalau yang sebelah kirinya itu biasanya barat atau west. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau yang sebelah kanannya itu biasanya timur. Kalau yang bawahnya itu pasti selatan. Biasanya kayak gitu. Nah, pertanyaan tadi, arah jam 9 menuju pada arah. Nah, kalau kita lihat dari ini yang merujuk pada arah jam 9 kan kelihatan nih. Arah jam 9 di mana? Arah jam 9-nya ada di arah barat di sini. Nah, ada di sini, arah sebelah barat sini. Sebenarnya kalau teman-teman itu apa ya, ngelihat dari hafal aja bagian atas itu pasti pasti dia pasti dia adalah utara. Kalau bagian kanan dari tempat yang teman-teman lihat itu adalah pasti daerah atau wilayah atau menunjuk kepada arah timur. Atau kalau yang bagian kirinya itu menunjuk kepada arah barat. Jadi sebenarnya kalau teman-teman melihat peta sebenarnya hafal harusnya. Kalau teman-teman melihat peta kan sebelah kanannya itu kan masuk ke dalam wilayah timur. Kalau sebelah kirinya itu adalah wilayah barat. Nah, kalau atasnya ya pasti pasti utara gitu. Pasti wilayah utara. Jadi ya sesimpel itu. Ya kalau arah jam 9 ya, arah jam 9 ya kelihatan barat ini jelas ya. Kalau yang lain ya, kalau misalkan pertanyaannya lebih kepada arah jam 12, nah ini pasti jawabannya adalah utara, karena arah jam 12 biasanya di atas. Kalau arah jam 3 itu menunjuk mana? Itu menunjukkan daerah timur. Di sini, timur. Nah, kalau arah jam 6 ya menunjukkannya sisi selatan. Oke. Oke, itu rekan-rekan sekalian dari beberapa soal tadi yang telah disampaikan. Apakah sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya mungkin nanti kalau misalkan terkait tambahan pembahasan tadi ya. Tadi soal nomor 2 yang pengen dibahas lebih lanjut. Ya nanti aku kasih pembahasan tambahannya. Aku belum nyari contoh-contoh soal yang lain.
Harusnya sih ada. Soal-soal kayak gini biasanya soal-soal yang lebih menekankan aspek apa ya? Aspek ininya, aspek-aspek pemaknaan, kemudian konteks-konteksnya, konteks sosial, konteks atau konteks kebudayaan dan seterusnya. Jadi biasanya pertanyaan lebih kepada itu. Nah, agak menguras waktu sih kalau ketemu soal-soal kayak gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman mungkin tidak terlalu ataupun opsi yang ada, jadi ya sebisa mungkin kalau bisa ya ketemu soal kayak gitu ya dihindari nggak apa-apa sebenarnya gitu. Dihindari bukan berarti nggak dikerjakan, tapi mengerjakan soal yang lain dulu yang sekiranya tidak membuang waktu. Oke itu buat kesempatan malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan tambahan pembahasan mengenai em, makna-makna di dalam sebuah teks bacaan. Oke, itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari saya lebih dan kurang mohon maaf dan selamat malam.